Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mamang. Oke, kali ini Mamang mau share gimana sih cara bikin website di Webflow, entah itu website company atau buat portofolio kita. Nah, ini contoh dari website yang udah Mamang bikin. Nah, kayak gini. Nah, untuk tampilan mobilenya. Bentar. Nah, ini untuk tampilan mobilenya. Nah, jadi nanti kita bikin dari tampilan desktop 1440 sampai tampilan yang versi mobile. Nah, di video pertama ini Mamang mau kasih tutorial buat bikin navbar-nya dulu. Jadi kita bikin navbar yang custom gitu ya. Kan kalau yang default tampilannya seperti ini. Nah, untuk memunculkan ini gimana sih caranya? Nah, kita cukup Ctrl E. Nah, lalu kita ketik nav. Nah, ini udah ada nav. Nah, kita tinggal klik. Nah, ini merupakan tampilan default dari nav yang ada di Webflow ini. Nah, jadi gimana sih cara bikin custom kayak gini? Nah, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, Mamang langsung aja ya. Nah, di sini untuk menambahkan navnya kita bisa klik yang add. Kita cari nav. Nah, ini dia. Kita klik aja. Nah, nanti bakalan kesimpan di sini. Atau kita bisa Ctrl K, Ctrl E di keyboard. Nah, kita klik ketik nav, enter. Nah, bakalan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini kita udah disediakan untuk nav linknya. Nah, di sini kita udah disediakan buat si logo kita yang mau kita tampilin. Nah, di sini kita bisa kasih logo ya. Misalkan si logonya image aja gitu ya. Kita tinggal Ctrl E, ketik aja image. Nah, ini ada kan image. Nah, kita bisa klik atau enter aja langsung. Nah, kita choice image. Nah, di sini saya udah nambahin logo. Nah, gimana sih cara nambahin logo ke sini, ke tampilan Webflow ini? Kita klik yang ini. Kita klik yang logo, open. Nah, nanti juga otomatis bakal ada di sini. Nah, kita tinggal klik ya. Nah, ini kan masih kurang nih. Kita bisa tambahin teksnya. Kita klik yang brand, Ctrl E. Kita kasih H aja. H ini buat heading ya. Ini hampir sama kayak di Visual Studio atau code editor yang lain gitu ya. Nah, untuk tag-tagnya hampir sama. Di sini ada H1, H2 sampai seterusnya, dan ada tag section, ada tag container, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita kasih tag H5 aja. Nah, ini kan udah ada di dalamnya nih. Kita kasih nama aja nih. Oh, ini nggak kelihatan ya. Biar kelihatan dulu, kita kasih color yang black. Kita drag aja ke sini. Nah, buat si font family-nya kita ganti jadi lato misalkan. Nah, untuk font size-nya kita bisa ganti di sini. Misalkan 16. Enter. Untuk height ini untuk line height kalau di Figma ya. Kita kasih 26 misalkan. Nah, ini kenapa sih ada di bawah bukannya sejajar? Nah, kita bisa bikin sejajar. Kita bisa bikin sejajar, klik aja yang ini, yang grup si logo ini, yang brand tadi. Kita
pergi ke layout. Nah, di sini layout ada flag. Nah, kita klik aja yang flag. Nah, kenapa sih ini jadi nge-stretch kayak gini? Nah, ini karena kita belum atur. Nah, ini kan ada stretch. Kita bisa klik, kasih center aja. Nah, ini kan lift atau kita kasih center. Nah, di sini kan nggak ada jarak nih antara dua objek ini. Kita bisa kasih jarak dengan cara nah ini nih, kita kasih gap misalkan 8. Nah, ini udah ada kan 8. Nah, ini kenapa sih di atas ya? Nah, ini karena ininya blok. Kita klik aja yang flag. Langsung kita kasih center aja. Center. Ini kasih center. Kita kasih space between. Nah, ini kenapa sih kayak gini? Karena belum kita atur ya, teman-teman. Nah, ini bisa kita kasih kayak yang ini ya. Ini kan banyak ya untuk navlingnya. Nah, di sini gimana sih caranya? Nah, kita cukup Ctrl D ya di navling ini. Ctrl D, kita Ctrl D. Nah, misalkan di sini service ya. Service. Di sini enggak. Kita blok. Nah, kita mau ganti si font size-nya nih. Kayak tadi ya. Untuk di sini kita kasih lato. Nah, font size 14 udah cukup. Nah, buat si colornya kita kasih ini aja. Nah, kayak contoh aja ya. Nah, di sini kenapa sih ini enggak ganti ya? Enggak ganti harus satu-satu gitu. Nah, biar enggak satu-satu kan di sini ada style selector. Nah, ini kalau di Visual Studio ini tag buat CSS-nya, kelas untuk si kelasnya. Nah, di sini kan belum ada nih style selector. Nah, kita bisa kasih nama yang sama ya, atau kita bisa copy biar kita nggak capek-capek harus ubah font size-nya, harus ubah si size-nya. Kita tinggal copy yang tadi, paste di sini, enter. Paste lagi, enter. 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 Nah, di sini kan udah ada tampilan kayak gini ya. Oh, ini kita kasih nama mangcoding misal. Mangcoding. Nah, ini kan udah hampir sama ya. Nah, ini masih ada yang abu-abu. Cara ngilanginnya gimana sih? Nah, di sini kan kita select yang kelas navbar. Kita ubah color ini. Nah, sebelum ubah color, kita bisa kasih nama navbar. Nah, udah otomatis ya. Kalau misalkan kita Ctrl Z lagi, kita turunin. Nah, ini dia bakalan ada secara otomatis ya, bakalan nampilin bakal bikin si kelas secara otomatis. Nah, untuk ini kita langsung kasih kelas aja ya, navbar, enter. Nah, ini kan udah hampir sama ya teman-teman. Kita bisa kasih button sama apa ini icon search ya. Nah, kita klik yang ini, yang list. Di sini kita klik dulu yang ini, Ctrl E, kita cari div. Nah, div block, kita enter aja. Nah, di sini kita ini buat button ya, kita kasih nama btn primary. Nah, ini kan udah ada, takutnya ada yang udah diatur-atur, kita kasih primary satu aja. Create.
Nah, kita bisa cari button nih, Ctrl E. Kita cari button, enter. Nah, ini tampilan defaultnya ya. Nah, kan saya ada Mamang ada row-nya ya di tampilan yang sebelumnya. Nah, kita bisa kasih image aja untuk si row-nya. Ctrl E, kita kasih image. Nah, kita choice image. Nah, di sini Mamang udah sediain ya. Untuk importnya kayak yang tadi ya. Ke sini. Terus, nah ini Mamang udah sediain. Tinggal klik open. Nah, kita untuk button ini hilangin aja ya untuk si warnanya. Kita jadiin transparan. Untuk si font kita kasih lato. Terus warnanya kita kasih hitam dulu aja. Nah, ini kan ada jarak nih. Nah, kalau di sini kita klik spacing. Nah, ada padding, ada margin. Nah, kalau margin itu untuk ngasih jarak di luar. Kalau padding itu buat ngasih jarak di dalam. Nah, kita kasih 00 aja ya. 0 0 0 0. Nah, ini gimana sih kita kasih jarak ini? Nah, kita kasih jarak kayak yang masih jarak ini tadi nih. Kita klik flag dulu. Nah, ini kenapa sih jadi kayak gini? Nah, jangan ini dulu, jangan risau. Kita bisa klik yang stretch, kita klik yang center. Nah, untuk kasih jarak gap, ini kan kita kasih jarak antara tengah ini ya, atau gap. Kita kasih 12 aja misalkan. Di sini kita klik ketik 12, tinggal enter. Nah, udah ada jaraknya. Ini kan BTN primary. Nah, belum sama ya. Get in touch, kita kasih nama get in touch dulu. Get in touch. Nah, kita kasih bold. Klik kasih bold. Nah, ini kan belum sama ya. Nah, kita biar sama, kita ketik kita cari lagi div ya. Kita klik dulu ini navigator. Nah, di sini kita bisa tambahin lagi div. Ctrl E. Kita cari div. Nah, untuk BTN primary 1 ini kita bisa pindahin ke dalam div ini. Nah, div ini kita kasih nama BTN plus search. Kita enter. Nah, karena ini nanti kita kasih icon search ya di sini. Gimana sih caranya gitu ya? Kita Ctrl E aja. Klik ketik image. Nah, di sini ada choice image ya, otomatis. Klik aja. Nah, ada search ini. Replace. Oh, jangan replace lagi ya. Kalau di replace lagi nanti bakalan ke sini lagi. Nah, kalau udah ini kan ada di sini ya. Kita ke atasin aja, tinggal di set. Nah, udah ada secara otomatis. Nah, BTN plus search. Nah, ini kan tampilannya bukan tampilannya. Ini saya kasih 60. Nah, ini karena tadi saya udah kasih BTN search si CSS-nya. Jadi otomatis dia bakalan seperti ini. Nah, mungkin video dari Mamang cukup sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.